Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang Oppo A15 ya, yang mana unit ini mati. Unit mati dengan kondisi hanya terbaca MediaTek port saja. Ini saya coba pasang ke PC. Dia hanya terbaca MediaTek port saja ya, ini tidak bisa di on kan sama sekali. Dan kondisinya ini datang dengan kondisi sudah terbongkar kayak gini. Ini saya pisah-pisahkan. Kondisinya hanya MediaTek port only. Apakah yang bermasalah hingga menyebabkan unit ini mati? Kita bongkar saja untuk mesinnya. Dan ini mesinnya pernah diperbaiki kayaknya ya, namun tidak sampai dengan selesai perbaikan. Yang dibolongin ini area charging sudah diperbaiki, mungkin untuk melihat saja ya, tidak diperbaiki. Kasus MediaTek port ini sering saya alami di seri seperti seri Oppo yang lainnya yang berumur sudah mencapai 2 tahun lebih ya, 2 tahun sampai 3 tahunan. Banyak kasus kerusakan yang sering saya temui, ditemukan kerusakan ada di memori internalnya, ataupun ini jenisnya menggunakan eMMC ya, ataupun eMMC yang bermasalah, kayak gitu saja. Dan untuk perbaikan ini saya mulai masuk ke tahap perbaikan saja. Saya periksa untuk eMMC nya terlebih dahulu. Saya pastikan untuk kerusakannya di area mana dan saya tangani. Mungkin begitu saja, saya masuk ke tahap perbaikan. Oke, kita masuk ke tahap perbaikan saja langsung. Dan di sini saya fokus ke perbaikan IC internalnya saja, dikarenakan unit ini memang kalau melihat dari segi usia ya, sudah lumayan cukup berumur, lebih dari 3 tahun ya. Memang kondisinya kalau dia masih menggunakan eMMC, kebanyakan IC eMMC nya yang bermasalah ya. Maka dari itu saya fokuskan ke perbaikan IC internalnya saja. Dan ini saya masuk ke proses pembongkaran cover ataupun kaleng pengaman IC ya. Dan pembongkaran ini lakukan dengan hati-hati. Ini timahnya gebeg masuk ke lubang baut. Hati-hati saja di bagian ini ya, jangan sampai titik panas hanya bertumbuh di satu titik. Pastikan panasnya merata ya, dikarenakan model jenis ini untuk PCB nya dia itu jenis medium temperatur, jadi rentan sekali mengembang kalau panasnya tidak merata ya. Dan untuk IC nya kupas bagian samping yang menempel langsung dengan komponen-komponen kecil ya, biar tidak ngikut kalau pas IC utamanya terangkat. Dan pastikan panas sudah menyeluruh. Untuk merata ataupun panasnya tidak panas sebagian, pastikan sudah menyeluruh baru diangkat. Jangan masih dingin ataupun belum panas sempurna langsung diangkat, itu tidak baik, akan menyebabkan jalur banyak yang ikut terangkat. Dan untuk proses pembersihannya, bersihkan dengan hati-hati karena ini menggunakan resin yang lumayan keras di seri ini ya. Beda sama lem-lem di seri Oppo yang lainnya, dia menggunakan lem yang tidak terlalu keras alias mudah dibersihkan. Jenisnya itu sintetis ataupun elastis ya, sama saja
Ini menggunakan lem resin lumayan sangat keras, jadi misalnya berhati-hatilah di bagian PCB ya, biar jalur di PCB dan di IC nya aman. Dan ini proses identify untuk IMMC aslinya, dan ternyata setelah saya rebal dan saya cek di box UP IMMC toolbox ini, IMMC tidak terbaca ya. Maka dari itu saya siapkan IMMC baru dengan seri sama, yang pastinya seed sesuai di preloader nantinya, biar pada saat flashing tidak error. Dan metode ini sebenarnya sudah saya isi dump, biar nanti pada saat setelah flashing dia bisa langsung masuk ke on ya, ke on ataupun ke pilihan bahasa. Kalau metode write OPP only tanpa file backupan, itu hasilnya akan nge-freeze dan hang ya. Kadang ada yang tidak dapat masuk menu, hanya loading di booting yang kedua saja kayak gitu. Maka dari itu ini saya isi dump ya. Video ini ada salah step sedikit, memang dari pembuatannya ini pas masih kondisi darurat masih overload. Intinya perbaikan poin di Oppo A15 ini, pergantian IMMC only bisa dan tidak begitu sulit ya, asalkan pengerjaan sesuai, tidak ada kesalahan, dan semua dilakukan dengan semaksimal mungkin. Perbaikan ini selesai, pergantian IMMC baru dengan dump selesai ya. Kita lanjut ke proses flashing. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan ya, ternyata di unit Oppo A15 ini yang matinya hanya terbaca MediaTek port only, itu disebabkan karena IMMC KMDX ini, KMDX 601 BM ya, kondisinya mati, sudah tidak terbaca lagi. Ini untuk IMMC nya, dia ini mati, tidak terbaca, dan tidak ada file backupan yang bisa diamankan dulu ya, dikarenakan memang IMMC itu sudah benar-benar rusak, tidak bisa diidentifikasi lagi, yang menyebabkan unit ini mati total ya. Dikarenakan mungkin umur pemakaian juga sudah lama, jadi IMMC juga sudah saatnya diganti ataupun sudah tidak mau lagi bekerja. Maka dari itu di sini saya ganti IMMC saja. Intinya pas sesuai dengan preloader ya, biar tidak error saat di flashing. Kita masuk ke tahap berikutnya, tahap flashing. Di sini saya menggunakan tool Pandora Box untuk proses flashingnya, dan kita mulai saja. Untuk proses flashingnya saya pasangkan dulu mesin ke LCD, dan di sini sudah terpasang ya. Untuk Pandora Boxnya saya siapkan dulu, dan ini Pandora Boxnya sudah terbuka. Untuk file flashingnya saya menggunakan file OPF saja. File OPF ini versi A29 CPH 2185 ya. Saya kembali tancapkan untuk USB nya ya, dan Pandora pun sudah mulai membaca kembali. Ini RAM sudah terbaca, internal sudah terbaca, dan proses ini, oh ini ada read, proses write, proses reading ya. Dan proses flashing mulai berjalan. Kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Artinya kalau sudah
proses flashing berjalan kayak gini, IMMC sudah sesuai, dan kita lihat hasilnya setelah proses flashing selesai ya. Proses flashing selesai, kita lihat hasilnya ya. Apakah sudah bisa menyalakah? Dan ini unit sudah bisa menyala ya. Tidak ada custom error di sini. Biasanya kalau flashing kosongan ada custom error. Karena tadi pada saat proses flashing itu ada NP backup. Nah, ini saya nyalakan, logo Oppo pun sudah muncul. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa setelah booting yang kedua selesai ya. Dan unit pun sudah bisa masuk ke pilihan bahasa ya. Saya dial cepat saja biar cepat masuk ke menu utama, bintang 813 pagar. Dan ini dia sudah masuk ke menu utama. Apakah sesuai IMMC ataupun firmware yang saya pasangkan sebelumnya? Ini menggunakan internal 3/32 GB ya, dengan versi firmware A29. Ini sesuai sama IMMC yang saya pasangkan. Dan untuk IMEI ini masih nol. Ini IMEI belum tertulis ya, karena kan tidak ada backupannya. Jadi saya write dulu IMEI-nya. Setelah write IMEI selesai, saya masuk ke pengujian unit. Ini saya lengkapi dulu semua partnya ya, dikarenakan perbaikan di hardware dan software sudah selesai. Saya masuk ke proses berikutnya, perbaikan IMEI. Yang ini saya rapikan dulu semua.
apakah sekarang emailnya sudah adakah. Saya coba cek untuk emailnya. Ini emailnya sudah ada, ini sudah ada keduanya ya, namun ini kartu SIM hanya terbaca satu. Saya coba cek. Ini saya coba bersihkan dulu. Nah, ini sudah terbaca dua. Ini ternyata kotor ya kartu SIM-nya. Untuk jaringan 4G ini keluar. Untuk jaringan 8G ini coba cek untuk 8G nya. Ini untuk jaringan 8G nya normal. Untuk jaringan ini semua normal ya. Untuk WiFi semua on, dan mungkin selesailah sudah perbaikan di unit ini ya. Perbaikan ini sudah selesai dan prosesnya lumayan cukup sulit dikarenakan tidak ada backupan ya. Dan mungkin perbaikan ini saya tutup dikarenakan fungsi semua sudah normal. Ini Oppo A15 dengan internal 32/3 GB untuk RAM-nya sesuai dengan eMMC yang saya gunakan ya. Perbaikan pergantian eMMC new dan flashing via Pandora Box menggunakan firmware A29, dan prosesnya seperti tadi ya. Dan perbaikan ini saya tutup dengan kasus terselesaikan. Yang tadinya mati total hanya terbaca MediaTek port only ya. Mungkin bila salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.